Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya, yaitu mengenai bagaimana cara mencetak atau mengunduh laporan hasil kuisis dalam bentuk PDF. Langsung saja, kita buka kuisis kita masing-masing. Nah, kita sudah masuk di dalam kuisis kita masing-masing. Dan untuk melihat hasilnya itu ada di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini di bawah perpustakaanku itu ada hasil. Jadi kita klik tombol hasil ini. Nah, maka akan muncullah kuis atau penilaian harian atau latihan-latihan yang sudah pernah kita berikan kepada peserta didik kita masing-masing. Dan untuk mencetak hasilnya, di sini kita akan buka salah satu saja. Misalkan saya buka untuk yang penilaian harian ini, maka kita klik penilaian harian ini, sehingga muncullah tampilan seperti ini. Nah, ini muncullah tampilan hasil dari anak-anak didik kita. Dan untuk mencetak laporan hasil anak didik kita ini, di sini ada cetak dan ada unduh. Dan untuk unduh ini, kita mengunduh laporan ini dalam bentuk Excel. Sedangkan di sini kita akan mengunduh laporannya dalam bentuk PDF. Maka kita klik tombol cetak ini dan di sini akan muncul 3 pilihan, yaitu mencetak format ringkasan pertanyaan, yang kedua ringkasan pemain, dan yang terakhir yaitu hasil dari semua pemain atau hasil dari semua peserta didik kita. Nah, pasti semuanya pada bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari ketiga format laporan tersebut? Yuk langsung saja kita buka format ketiga ini satu persatu. Untuk yang pertama yaitu format ringkasan pertanyaan. Nah, inilah tampilan format untuk ringkasan pertanyaannya. Di sini ada semua pertanyaan dari penilaian harian kita. Di sini karena ada 4 soal, maka kelihatan ada 4 soal. Dan di sini juga akan kelihatan rata-rata dari peserta didik menjawab, berapa detik sih mereka menjawabnya. Dan di sini ketepatannya juga setiap soal sudah ada. Misal nomor 1 ketepatannya 77% dan begitu juga dengan soal berikutnya. Dan di sini juga ada jumlah berapa orang sih yang menjawab benar dari soal nomor 1 dan berapa orang yang menjawab salah untuk nomor 1. Lanjut untuk format yang kedua yaitu ringkasan pemain. Nah, di sini untuk format ringkasan pemain ada hasil dari semua pemain, tetapi hasilnya itu hanya menunjukkan rata-rata waktu, skor mereka, ketepatan mereka. Nah, di sini saya sarankan untuk nilainya itu kita lihat pada ketepatannya, bukan pada skornya. Karena di sini skor ini jika dia menjawabnya cepat, maka skornya dia akan tinggi. Berbeda dengan yang misalkan ada anak peserta didik dia lama sekali menjawabnya, tetapi jawabannya benar. Nah, karena dia lama menjawabnya, maka skornya dia itu kecil. Maka di sini saya sarankan untuk nilai, jadi kita gunakan ketepatan ini. Yang 100%, ada 75%, ada 50%, dan ada juga 25%. Itulah yang kita gunakan sebagai nilai. Lanjut untuk format yang ketiga yaitu hasil dari semua pemain. Nah, untuk format yang ketiga di sini juga diberikan yang sama dengan format yang kedua yaitu mengenai ringkasan pemain. Dan lihat ini. Nah, di sini ada ringkasan dari masing-masing pemain. Misalkan di sini Juliana. Nomor 1 ini dia berapa detik sih mengerjakannya? Dan dia jawabannya benar. Di sini juga nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 juga ada waktunya berapa detik sih dia menjawabnya. Nah, mungkin dengan bantuan waktu ini kita bisa melihat mana peserta didik yang benar-benar dia mengerjakan dan mana yang dia hanya asal-asalan. Inilah gunanya waktu ini. Nah,
inilah perbedaan format dari ketiga pilihan tersebut. Kita balik lagi di sini. Jadi di sini saya akan contohkan saja. Saya akan mengunduh laporan yang ketiga, yaitu mengunduh laporan hasil dari semua peserta didik kita. Nah, di sini muncul cetak. Nah, di sini ada tujuan. Jika di laptop kita tidak langsung dia simpan sebagai PDF, kita bisa klik ini. Karena kali ini kita akan mengunduh hasilnya dalam bentuk PDF, maka kita simpan sebagai PDF. Di sini halamannya semua, dan di sini ada pengaturan lainnya. Nah, di sini kita bisa pilih ukuran kertas sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Di sini saya pilih A4, saya sesuaikan saja dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jika kita sudah mengatur semuanya, maka kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul di mana kita akan simpan laporan hasil ini. Untuk mempermudahnya, kita simpan saja di data D. Kita buatkan saja folder baru. Di sini saya misalkan judulnya yaitu laporan hasil kuisis. Nah, di sini ada nama filenya. Nah, nama filenya sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Di sini saya tidak edit sama sekali, saya biarkan saja nama filenya demikian. Nah, maka kita simpan di dalam folder laporan hasil kuisis. Kita pilih simpan. Jika sudah tampilannya seperti ini, maka kita berhasil untuk mencetak dan mengunduh laporan hasil kuisis kita dalam bentuk PDF. Nah, sekarang saya akan memberikan satu cara lagi, yaitu untuk mencetak soal dalam bentuk PDF. Kita kembali ke kuisis kita ya sebelumnya. Nah, untuk mencetak soal, kita lihat soal kita di perpustakaanku. Kita klik perpustakaanku. Nah, maka di sini terdapat soal mengenai penilaian harian. Kita klik ini, maka akan keluar seperti ini. Nah, karena kita akan menyimpannya atau mengunduhnya dalam bentuk PDF, maka kita langsung saja pilih ini, cetak. Kita klik tombol cetak. Nah, maka akan keluarlah tampilan seperti ini. Di sini ada ukuran size-nya, ukuran berapa. Di sini mengacak jawabannya. Di sini juga ada mengacak pertanyaannya. Jadi di sini saya contohkan saja untuk mengacak jawaban dan pertanyaannya saya tidak centang. Yang saya centang itu hanya kunci jawabannya saja. Ini dan optionnya. Misalkan jika kita tidak centang untuk optionnya, dia akan berbentuk seperti isian. Karena penilaian harian ini dalam bentuk pilihan ganda, jadi kita centang saja agar kelihatan pilihan gandanya. Nah, jika sudah, maka kita tinggal klik tombol print. Nah, maka akan keluar seperti ini lagi. Kita lihat setelan lainnya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka kita langsung saja simpan. Nah, di sini kita sudah langsung akan menyimpannya di dalam folder laporan hasil kuisis. Di sini kita bisa ketikkan nama filenya soal penilaian harian. Jika sudah, maka kita simpan. Jadi kita sudah berhasil menyimpan soal kita dalam bentuk PDF. Bagaimana semuanya? Mudah bukan untuk mencetak atau mengunduh laporan hasil kuisis ataupun soal dalam bentuk PDF? Jika ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang tidak dipahami, jadi kalian bisa tulis pertanyaan kalian di komentar di bawah ini. Dan jangan lupa saya minta dukungannya juga untuk like, subscribe, dan share video saya ini. Semoga video saya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.